Puasa tidak hanya masalah mati raga untuk mencapai kesuciannya sendiri, untuk menjawab tantangan yang real di dalam masyarakat Indonesia. Puasa yang harus diwujudkan dalam aksi. Yang saya harapkan ya, rajin mengikuti pertemuan-pertemuan APP, renungan-renungan, lalu juga ibadat-ibadat, jalan salib dan sebagainya. Saya berterima kasih untuk keterlibatan umat. Saudara-saudari, salam jumpa kembali. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Baru saja kita merayakan Hari Rabu Abu. Rabu Abu adalah masa pertobatan dalam tradisi Gereja Katolik. Dan Rabu Abu tahun ini kita adakan pada tanggal 22 Februari tahun 2023. Itulah masa Prapaskah dimulai dan akan berakhir ketika umat Katolik merayakan Hari Raya Paskah tanggal 9 April 2023. Nah, yang menarik saudara-saudari, bahwa di masa Prapaskah itu juga umat Katolik melaksanakan apa yang disebut dengan gerakan aksi puasa pembangunan. Apa arti aksi puasa pembangunan dan apa kaitannya dengan masa Prapaskah yang dilakukan oleh umat Katolik? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, hadir di tengah-tengah kita Romo Adrianus Suyadi Sarekat Yesus. Selamat datang Romo. Terima kasih Pak Pomo. Apa kabar Romo? Sehat puji Tuhan Pak Pomo. Terima kasih Romo. Sekedar perkenalan, Romo Adrianus Suyadi adalah Direktur dari Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta. Dan Romo Adrianus Suyadi juga seorang Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Jakarta. Nah, Romo, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai gerakan APP. Sebetulnya Romo, apa yang dimaksud dengan aksi puasa pembangunan? Aksi puasa pembangunan mungkin untuk bisa memahami, kita bisa menengok ke belakang sejarahnya ya. Waktu itu adalah tahun 1969, Romo Kari selaku Vikjen Keuskupan Agung Semarang itu menawarkan ide, melontarkan ide tentang aksi puasa pada masa Prapaskah. Lalu pada tahun 1970 kemudian itu disambut baik oleh Romo Gregorius Utomo ya, yang waktu itu menjadi delegatus sosial untuk Keuskupan Agung Semarang. Dan kemudian disambut baik juga oleh delegatus sosial Majelis Agung Wali Gereja Indonesia dalam sebuah pertemuan di, kalau tidak keliru, di Purworejo. Itu lalu disepakati aksi puasa dilakukan untuk seluruh gereja di Indonesia. Dan pada tahun 1972 nama aksi puasa diubah menjadi aksi puasa pembangunan. Nah, sebetulnya apa visinya pada waktu itu? Pada waktu itu kan sedang banyak dibicarakan atau direfleksikan soal isu dalam ajaran sosial gereja yang namanya Popularum Progressio ya pada waktu itu. Lalu bagaimana di Indonesia bisa dilakukan itu? Yang visinya adalah bagaimana gereja bisa peduli dan terlibat kepada orang-orang miskin. Karena gereja meyakini bahwa pewartaan Injil kasih Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dari soal keadilan dan kesejahteraan bersama. Jadi warta Injil harus juga diwujud nyatakan dalam perjuangan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Ketika kita memulai masa Prapaskah,
kemudian umat menerima amplop APP atau kotak APP, dan itu bagi saya sendiri sangat mengesan dan membekas sampai sekarang, Romo. Nah, apa kaitannya antara amplop atau kotak APP itu dengan gerakan APP dan kenapa dilakukan di masa Prapaskah, Romo? Baik, aksi puasa namanya sendiri aksi, pasti itu mengandikan sebuah tindakan ya. Puasa, orang Katolik masa puasanya kapan? Masa Prapaskah. Jadi maka aksi puasa itu sejak dari kelahirannya itu memang melekat pada masa Prapaskah. Sebetulnya ada dua unsur yang mau direfleksikan dan juga diimplementasikan oleh umat. Pertama adalah puasa tidak hanya masalah mati raga untuk mencapai kesuciannya sendiri, untuk mencapai kesempurnaannya sendiri. Tetapi puasa bagi kita orang Katolik adalah juga puasa yang harus diwujudkan dalam aksi. Santo Paulus kan mengatakan dengan jelas, iman tanpa perbuatan itu tidak ada artinya. Dan saya kira ini masa yang menurut Bapak Uskup kita, masa Prapaskah adalah masa retret agung umat. Artinya masa berefleksi, tetapi sekaligus juga masa untuk aksi. Masa untuk mewujudkan iman dalam aksi nyata. Maka aksi puasa lalu identik dengan kegiatan di zaman masa Prapaskah. Dan terkait dengan amplop atau sebetulnya spiritnya adalah menyisihkan apa yang tidak kita konsumsi. Kalau kita puasa kan tidak makan. Mungkin kalau kita berpantang mengurangi jenis makanan tertentu. Nah, sisa dari yang kita kurangi, yang biasanya kita habiskan, itu kita sisihkan untuk mengisi APP. Sehingga dalam mencapai kesempurnaan, dalam mencapai kesucian, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk masyarakat sekitar kita. Jadi APP diharapkan juga bisa berdampak terhadap perubahan sosial sekurang-kurangnya di sekeliling kita, tetangga kita, atau bahkan keluarga kita, bukan hanya untuk diri saya sendiri. Tetapi aksi yang tidak didasarkan pada spiritualitas atau iman itu ya tidak ada bedanya dengan aksi orang pada umumnya, tindakan orang pada umumnya. Maka dalam masa Prapaskah kita mau mencoba mendialektikakan antara iman, refleksi dengan aksi. Jadi aksi kita itu bersumber dari spiritualitas dalam iman kita. Jadi diharapkan dengan merenungkan pertemuan-pertemuan dalam lingkungan, pertemuan APP, itu kita bisa menggali sebetulnya spirit kita apa dan bagaimana itu kita wujudkan dalam aksi nyata untuk mengubah situasi sosial di sekitar kita. Kalau puasa hanya dimaknai sebagai askese mati raga, itu bagi umat Katolik mungkin terlalu ringan, Romo ya. Betul. Hanya Rabu Abu dan Jumat Agung. Ya. Lalu kemudian pantangnya setiap hari Jumat selama periode masa Prapaskah ini. Tetapi menjadi lumayan berbobot ketika aksi puasa itu juga mempunyai dimensi perubahan sosial, Romo ya. Bagaimana pertobatan individu supaya bisa berdampak pada perubahan sosial, Romo? Ya, biasanya orang menghayati pertobatan itu seolah-olah hanya terjadi dalam diri saya cukup. Jadi saya bertobat itu sudah, tidak memperhatikan aspek pertobatan wujud konkretnya apa. Dalam aksi puasa ini, pada masa pertobatan ini, sebetulnya kita mau mengungkapkan rasa tobat kita dalam wujud yang sangat konkret ya.
kita mau mengubah diri kita sendiri, juga puasa kita itu untuk melakukan perubahan pada yang lain. Jadi aspek sosial dari sebuah puasa atau mati raga. Jadi tidak hanya untuk kesempurnaan saya sendiri, tetapi pertobatan kita itu juga harus memberikan kontribusi terhadap kehidupan di sekitar kita. Maka lalu ya tadi bentuknya adalah aksi puasa. Puasa harus untuk bagi kita, bukan hanya puasa demi saya sendiri, tetapi juga puasa kita untuk orang lain. Jadi dimensi sosial dan dimensi individual untuk saya. Karena kita percaya bahwa pertobatan yang tidak ada wujud nyatanya itu belum merupakan sebuah pertobatan. Dan itu jelas pada Yesus sendiri ya. Misalnya kalau mengampuni orang itu ya selalu dia meminta apa wujud pertobatannya. Jadi misalnya mengampuni orang yang berdosa ya sudah, setelah itu jangan berbuat dosa lagi dan silahkan mewartakan kabar sukacita kepada yang lain. Di gereja-gereja, di pelataran gereja biasanya ada dipasang spanduk berisi tema APP, Romo. Yeah. Nah, apakah memang dalam aksi puasa pembangunan itu selalu ada tema, Romo? Dalam APP selalu perlu tema. Mengapa? Karena itu sebagai arah bagi kita semua untuk memfokuskan dalam bidang nilai iman tertentu. Dan kita bersyukur di Keuskupan Agung Jakarta ada yang namanya ARDAS, Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta. Dan tentu saja tema-tema APP yang kita coba hayati, kita coba fokuskan dalam setiap tahunnya mengikuti tema yang ada dalam Keuskupan Agung Jakarta. Karena ini adalah arah atau orientasi pastoral sendiri. Dan selalu ada tema dalam setiap tahun supaya umat bisa fokus yang digarap dalam bidang atau fokus apa. Lalu untuk tahun ini boleh diinformasikan, Romo, temanya apa, Romo? Ya, kalau ARDAS tahun ini adalah tentang kesejahteraan bersama. Kemudian itu kita coba, mungkin bisa dikatakan subtema ya dalam APP ini, kita coba wujudkan dalam APP adalah peran serta kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Ada kata kerja di sana, peran serta kita. Kalau dalam ARDAS kan lebih kata benda, kesejahteraan bersama. Lah kita namanya aksi puasa, maka kita mau melakukan sesuatu untuk kesejahteraan bersama. Mengapa tema ini yang dipilih, Romo? Tentu saja tema ini dipilih di samping sudah ditetapkan dalam ARDAS, tema-tema besarnya, tetapi kita selalu melihat dalam konteks kehidupan kita. Konteks kehidupan sosial kemasyarakatan kita ketika menentukan tema itu. Dan kita tahu bahwa ya setelah pandemi ini memang pemerintah itu sudah berusaha kuat untuk tetap membangun, tetapi pasti ada dampaknya. Dan di sana ternyata banyak tantangan, masih banyak tantangan. Misalnya soal kemiskinan, lapangan kerja yang semakin susah, jumlah orang miskin meningkat, jumlah lapangan kerja menurun, jumlah anak usia kerja meningkat karena lapangan kerja yang langka, dan juga ada isu stunting atau tengkes, ada juga isu soal kesehatan mental yang banyak orang atau anak-anak muda yang mengalami depresi, mengalami stres. Nah, konteks itulah yang membuat mari kita ciptakan kondisi di mana setiap pribadi, entah sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, itu mendapat dukungan, situasi yang mendukung untuk mereka bisa berkembang sebagai manusia yang bermartabat yang kita renungkan pada tahun lalu sebagai tema. Ya, bagi kita, manusia yang bermartabat adalah manusia yang bisa mengembangkan dirinya secara integral.
tidak hanya soal fisik ya, tapi juga spiritual dan mental. Kesejahteraan kita diukur tidak hanya dalam aspek kesejahteraan fisik, tapi juga spiritual dan mental. Tema itu yang kita tempatkan dalam konteks tantangan zaman sekarang. Nah, Romo, untuk mengakarkan tema ini supaya bisa mewujud dalam tindakan-tindakan konkret umat di masyarakat maupun di lingkungan, bagaimana upaya yang dilakukan oleh tim APPKAJ, Romo? Ya, kami tim APPKAJ membagi lagi dari tema tadi menjadi subtema ya, 4 subtema. Pertama, keterlibatan kita dalam menciptakan kesejahteraan keluarga dan warga sekitar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, peran serta kita dalam mewujudkan perlindungan sosial. Itu yang kedua. Lalu peran serta kita dalam ikut serta mempromosikan UMKM, juga pekerjaan formal maupun informal. Informal itu ya seperti UMKM tadi, karena langkanya lapangan kerja tersebut. Lalu yang keempat adalah peran serta kita dalam mewujudkan kesejahteraan spiritual dan mental. Tadi kan ada tantangan soal banyak anak muda yang stres, itu merupakan juga persoalan mental ya. Mental mungkin juga spiritual. Lalu tadi juga saya singgung soal tantangan ekonomi itu ya. Lapangan kerja terbatas, jumlah orang miskin semakin banyak, kemudian juga ada masalah kesehatan masyarakat, banyak yang kekurangan gizi, orang tidak bisa makan makanan sehat karena daya belinya rendah. Dan Bapak Uskup dalam surat gembalanya menyinggung soal situasi bahaya perdagangan orang. Karena apa? Karena kesulitan ekonomi itu biasanya yang memicu adanya perdagangan orang. Kalau langka kerja itu kan banyak orang usia kerja yang ingin mencari pekerjaan ya. Dan situasi ini dimanfaatkan oleh para pedagang manusia itu. Diiming-imingi pekerjaan dan baik-baik yang dikatakan. Tetapi akhirnya nanti ditempatkan di tempat yang tidak sesuai. Jadi manusia diperdagangkan. Itu maka dari tadi yang menciptakan kontribusi dalam kesejahteraan keluarga, orang yang hidup dalam keluarga yang didasari, dipenuhi oleh cinta kasih, biasanya anak-anaknya itu tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, termasuk tadi tawaran-tawaran tentang perdagangan orang. Dan di dalam keluarga mungkin juga perlu disosialisasikan bahaya akan perdagangan orang ini, karena ini ada di sekitar kita yang tidak kita ketahui. Lalu kedua juga menciptakan iklim kehidupan keluarga yang harmonis itu ya. Karena dari situ akan menciptakan suasana pada anggota keluarganya untuk berkembang. Dan lingkungan sekitar RT RW tidak terbatas lingkungan gerejawi, tapi juga lingkungan sekitar kita. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah yang ada dalam lingkungan dan bagaimana secara bersama-sama kita mengatasi. Misalnya masalah soal akses jalan lah. Mungkin kita bersama dengan RW, RT setempat kita lalu mencari solusinya demi kesejahteraan warga di situ. Lalu dalam bidang perlindungan sosial, sekarang kan banyak orang yang karena mungkin tidak mempunyai identitas pribadi dan sebagainya susah untuk mengakses pelayanan-pelayanan publik, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan sosial lainnya seperti bantuan bansos dan sebagainya. Lah bagaimana mungkin orang-orang di sekitar kita juga ada yang mengalami kesulitan itu. Kalau itu tidak bisa mendapatkan dari pihak lain, bisakah kita memberikan pada mereka yang bahkan untuk mencukupi kebutuhan pokoknya pun nggak bisa.
makan, sandang, papan, bagaimana kita bisa berkontribusi. Terus contoh dalam bidang pengembangan sosioekonomi untuk menciptakan pekerjaan informal tadi ya, kita mungkin bisa memfasilitasi UMKM yang ada di sekitar kita. Entah kita membantu pemasarannya, entah kita bisa membantu juga teknisnya, misalnya pelatihan-pelatihan atau mungkin juga permodalan. Dan dari sana akan menciptakan lapangan kerja dan akan secara otomatis juga mengurangi resiko orang untuk diiming-imingi pekerjaan yang menggiurkan. Dan yang terakhir soal kesejahteraan mental dan spiritual ini ya, kita bisa juga membuka diri atau memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang mungkin merasa kesepian, tidak pernah mendapatkan sapaan. Mungkin bentuknya hanya kita ajak berbicara secara pribadi atau kita mengunjungi mereka, menyapa mereka. Itu sudah sangat berarti bagi mereka yang mengalami kesepian. Mereka mungkin akan merasakan adanya suasana yang saya dihargai. Saya ternyata dihargai dan saya bisa bangkit. Itu kan juga kesejahteraan mental yang kita perlukan ya. Itu contoh dan nanti bisa dikembangkan di konteks lingkungan masing-masing dari Bapak Ibu semuanya. Wah, luar biasa Romo. Gagasan mengenai APP dan bagaimana APP disosialisasikan supaya mewujud dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan ini sungguh luar biasa. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana caranya supaya umat itu dari dalam diri sendiri mendapatkan dorongan atau motivasi untuk ikut terlibat dalam serangkaian kegiatan-kegiatan ini Romo. Sarana-sarana apa yang diberikan atau fasilitasi apa yang sudah dibuat oleh tim APPKAJ supaya umat ikut dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh tim APPKAJ Romo. Tentu model kita adalah Yesus ya. Kita lihat selalu atau kalau kita baca dalam kitab suci, Yesus itu kalau melihat sesuatu mulai tergerak hatinya. Yesus tidak langsung melakukan sesuatu, tapi pasti tergerak hatinya, lalu ada rasa belas kasih, kemudian melakukan sesuatu. Nah demikian juga aksi puasa. Kalau aksi puasa kita hanya berhenti pada aktivitas tanpa didasari oleh spirit yang muncul dari dalam, itu sekali lagi tidak ada artinya. Maka kita perlu juga menggali sebetulnya apa dasar nilai iman yang kita hayati dalam melakukan aksi. Dan dalam masa Prapaskah kita difasilitasi oleh tim APPKAJ ya, dipersiapkan dari berbagai macam komisi, materi-materi renungan APP, kemudian juga ada materi untuk jalan salib, materi untuk tuguran. Jadi semuanya sudah dipersiapkan. Dan juga renungan APP untuk sekolah, untuk kelompok-kelompok. Itu semua adalah sarana yang diberikan oleh keuskupan kita dengan harapan itu menjadi sumber mata air rohani itu, oase rohani dalam menjalankan APP. Jadi APP kita adalah bersumber dari dalam hati kita yang beriman pada tadi mencontoh Yesus. Tuhan Yesus sendiri selalu berangkat dari dalam, kemudian mewujudkan dalam aksi nyata. Wis, luar biasa Romo. Romo, kalau menurut pengalaman Romo sendiri, apakah APP itu di luar negeri atau mungkin Romo punya pengalaman di tempat-tempat lain? Apakah juga ada yang namanya aksi puasa pembangunan seperti itu? Atau itu adalah khas gereja di Indonesia, Romo? Ya sejauh yang saya alami ya, misalnya di Italia, di Filipina, lalu di Thailand, di
Korea macam itu. Ya mungkin mereka punya bentuk lain, tapi yang khas seperti kita itu saya hanya menemukan di Indonesia. Dan juga Komisi PSC itu sendiri sejauh saya tahu juga khas Indonesia untuk menjawab tantangan yang real di dalam masyarakat Indonesia. Jadi mungkin mereka punya bentuknya sendiri, tapi yang setiap masa prapaskah ada aksi puasa pembangunan itu hanya saya temukan di Indonesia ini. Dan ini bagi kita adalah ya inilah gereja mengakar pada situasi, konteks dan budaya setempat. Di negara-negara lain saya tidak menemukan yang persis seperti yang kita lakukan ini. Terakhir pertanyaan dari kami, pesan-pesan apa yang bisa Romo sampaikan kepada kita semua, kepada umat di Keuskupan Agung Jakarta dalam rangka lebih menghayati makna Prapaskah lewat kegiatan-kegiatan APP ini, Romo? Baik, saya kembali pada mengulangi perkataan Bapak Uskup itu ya, bahwa masa Prapaskah adalah masa retret agung untuk umat. Retret agung itu apa artinya? Retret agung berarti kita memberikan perhatian pada hal-hal rohani, tetapi juga mewujudkan apa yang kita hasilkan dari refleksi gitu. Maka saya kira kami tim APP sangat berterima kasih kepada umat semua yang saya harapkan ya rajin mengikuti pertemuan-pertemuan APP, renungan-renungan, lalu juga ibadat-ibadat, jalan salib dan sebagainya, karena di sana kita bisa menimba oase rohani kita ya, dan sharing-sharing juga untuk pendalaman APP. Kami berterima kasih untuk itu, dan tentu saja juga aksi nyatanya ya yang menyisihkan dari hasil dari puasa dan mati raga disisihkan untuk orang yang membutuhkan dalam rangka ikut serta dalam mengubah situasi sosial supaya tercipta kesejahteraan bersama itu. Dan itu kami sangat berterima kasih untuk itu. Dan jangan lupa ya untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan, di paroki, dengan pendalaman APP, dengan ibadat-ibadat dan sebagainya. Karena itu sarana yang sudah diberikan kepada kita, dan apakah kita akan bisa mendapatkan manfaatnya dari sarana itu ya tergantung keterlibatan kita. Jadi saya berterima kasih untuk keterlibatan umat, dan ini adalah gerakan kita bersama, dan berharap untuk aktif dalam mengisi retret agung selama masa Prapaskah ini dengan pertemuan-pertemuan dan renungan-renungan yang sudah diberikan. Saudara-saudari, pesan dari Romo Adrianus Suyadi tadi mengakhiri perjumpaan kita. Ada hal yang menarik yang beliau sampaikan, yakni supaya kita ikut aktif ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan aksi Prapaskah, aksi puasa pembangunan. Karena di sanalah kita mendapatkan kesegaran dari oase rohani, di mana puasa kita tidak hanya dimaknai sebagai sebuah askese atau mati raga demi kesalihan pribadi, tetapi juga tuntutan agar kita mewujudkan dalam kesejahteraan bersama, mempunyai dimensi sosial. Nah, terima kasih Romo Yadi untuk kehadirannya di tengah-tengah kita semua. Semoga karya-karya Romo selalu diberkati Tuhan dan juga Romo selalu sehat. Amin. Terima kasih kembali Pak Romo, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo.